Audio Jungle. Halo teman-teman yang budiman, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat-sehat semua. Audio Jungle. Jumpa lagi bersama Kopi Wi-Fi Channel. Untuk mengisi liburan minggu kalian, yuk nonton alur cerita film ini. Audio Jungle. Jangan lupa pencet tombol merah, nyalakan loncengnya dan pencet tombol jempol ke atas, kalau suka video ini atau ke bawah, kalau tidak suka dengan video ini. Agar menjadi motivasi bagi saya untuk membuat alur video lebih baik lagi, dan tolong bantu komen yang positif di bawah. Audio Jungle. Dan video X-Men kali ini menurut saya amat bagus, cuma durasi filmnya kalau ditonton bisa 2 jam lebih. Bagi kalian yang kurang ada waktu buat nonton film ini, saya akan coba membantu merangkum isi cerita film ini sesingkat mungkin dan lebih detail, sehingga kalian mudah memahaminya. Oke lah teman-teman, siapkan camilan, kopi dan kencangkan ikat pinggang kalian, supaya tidak melorot. Cekidot. Lembah Nil, 3600 sebelum Masehi. Orang-orang Mesir membungkuk dan meneriakkan En-Sabah Nur, makhluk yang kuat. Dia dibawa ke piramidanya oleh 4 orang pengikutnya yang disebut The Horsemen, yang terdiri dari pestilence, famine, death dan war. Mereka bersiap memulai proses untuk mentransfer kesadaran En-Sabah Nur ke dalam tubuh penerus yang lebih muda. Saat matahari menyentuh puncak piramida, prosesnya dimulai. Di luar, warga Mesir menyalahkan pemimpin mereka dan mereka berusaha menghancurkan piramida agar En-Sabah Nur dan The Horsemen mati. Mereka merobohkan pilar dan membuat batu besar masuk ke dalam piramida. The Horsemen melawan orang-orang Mesir yang ada di dalam, ketika batu besar itu mulai menghancurkan piramidanya. Kematian berhasil membentuk perisai pelindung pada penerusnya sebelum dia dan semua orang dihancurkan. Proses transfer kesadaran selesai, namun En-Sabah Nur tetap terjebak di bawah reruntuhan dan terkubur di sana. Kita pindah ke tahun 1983 di Ohio. Sebuah sekolah menengah sedang membahas kejadian 10 tahun lalu, ketika Eric Lancer atau Magneto menyerang pertemuan perdamaian di Paris dan Raven Darkholme atau Mystique menghentikannya. Dan ada seorang siswa, Scott Summer mengeluh karena matanya sakit. Teman sekelasnya mengira dia sedang mengedip mata pada pacarnya. Gurunya memberitahu agar Scott untuk melapor ke kepala sekolah karena selalu mengganggu pelajaran. Tetapi dia malah pergi ke kamar mandi dan bersembunyi ke dalam salah satu toilet. Kelas berakhir, teman sekelas Scott yang marah karena mengira Scott mengedipkan mata pada pacarnya, menyusul Scott ke kamar mandi. Ia menyuruh Scott keluar dari toilet dan mengancam akan memukulnya. Scott sudah tidak tahan lagi, kemudian ia membuka matanya dan matanya mengeluarkan sinar seperti api. Dan menyebabkan pintu hancur, anak itu terlempar dan terhaptan di dinding. Serta menyebabkan kerusakan yang parah pada dinding dan langit-langit. Sementara di Berlin Barat, sekelompok orang berkumpul di suatu lokasi pertarungan. Mereka menyaksikan Muta Angel melawan mutan besar yang gemuk. Setelah mengalahkannya, Angel sudah siap untuk penantang berikutnya. Beberapa pria membawa penantang berikutnya, terkunci di dalam kotak. Kotak dibuka, ternyata itu adalah Kurt Wagner atau Nightcrawler. Nightcrawler mampu melakukan teleportasi sejauh yang dia lihat, tetapi di dalam kandang tempat mereka bertarung terdapat lapisan listrik yang mencegahnya untuk melarikan diri. Sementara itu, Raven berhasil masuk dan dia meningkatkan voltase listrik di kandang pertarungan. Akibatnya kandang menjadi konsleting. Suasana arena menjadi kacau. Dengan bantuan Raven, Nightcrawler lolos dari tempat itu dan mereka pergi dari tempat itu. Eric Lancer sekarang tinggal di Polandia dengan nama Henryk Gorski. Dia bekerja di pengecoran logam. Dia sudah hidup berkeluarga, memiliki seorang istri bernama Magda dan seorang putri bernama Nina. Eric sudah hidup normal bersama keluarganya. Ketika malam sebelum Nina tidur, Eric bercerita sesuatu yang sering diceritakan orang tua Eric padanya waktu ia masih kecil. Dan Nina menanyakan kemana orang tua Eric sekarang, dan Eric menjelaskan bahwa ia harus kehilangan orang tuanya karena diambil orang jahat. Tetapi orang tuanya tetap di dalam hatinya dan kenangannya ada di kalung liontin yang dipakai oleh Nina. Kakak Scott, Alex atau Havo membawanya ke sekolah Xavier.
Sekolah khusus untuk anak-anak yang berbakat khusus. Mata Scott diperban agar tidak terjadi insiden lainnya. Di sana Scott menabrak Jean Grey, dan Jean membaca pikirannya. Scott agak sedikit kesal karena kelancangan Jean membaca pikirannya. Lalu Hank McCoy atau Bess menyambut mereka. Hank sekarang sudah menjadi guru di sekolah itu. Mereka menuju ruangan untuk menemui Charles Xavier. Lalu Charles mengajak Scott untuk berkeliling sekolah ini. Charles memerintahkan Scott melepaskan perbannya, agar ia bisa mempraktekkan kemampuannya, dan Charles ingin melihatnya. Lalu ia membuka matanya, dan ia membelah pohon besar di depannya. Pohon itu terbelah menjadi dua. Ternyata pohon itu adalah pohon yang ditanam kakek Charles sejak umur 5 tahun. Scott menjadi tidak enak dan meminta maaf, tetapi Charles tidak mempermasalahkannya, justru ia menyatakan bahwa Scott sudah terdaftar di sekolah ini. Di Mesir, seorang arkeolog bernama Moira McTaggart menemukan sebuah ruang bawah tanah tersembunyi. Ruangan ini mengarah ke tempat peristirahatan En Sabah Nur. Moira masuk ke dalam, ternyata di dalam sana ada sekelompok pengikut En Sabah Nur sedang membaca-bacakan sesuatu untuk menghidupkannya kembali dalam bentuk apokalipse yang mempunyai kekuatan super. Akhirnya karena mantra-mantra dari pengikutnya, ia bangkit dan menghancurkan tempat itu serta para pengikutnya tertimbun oleh ledakan itu. Sementara Moira berhasil meloloskan diri dari timbunan ledakan itu. Ledakan itu memicu gempa bumi yang dirasakan di sebagian besar benua Eropa, termasuk tempat kerja Eric. Di mana tong besar logam cair jatuh dan hampir mengenai seorang pria, tetapi Eric berhasil menghalanginya untuk menyelamatkan pria itu. Tetapi Eric berpura-pura tidak melakukan apa-apa, tetapi sebagian orang melihat Eric melakukannya. Pada malam hari, para siswa di sekolah merasa ada yang tidak beres. Charles menyuruh mereka semua untuk tinggal di kamar mereka. Charles pergi ke kamar Jean, ia menemukan Jean gemetar dan mengerang. Charles memasuki pikiran Jean dan melihat apa yang ia impikan. Jean melihat penglihatan tentang kekacauan dan kehancuran. Charles cepat-cepat membangunkan Jean dengan berteriak agar Jean segera bangun. Jean terbangun dan bercerita bahwa ia melihat akhir dunia dan merasakan semua tentang kematian. Jean ketakutan akan kekuatan yang dimilikinya, tetapi Charles meyakinkannya bahwa kekuatannya hebat dan Jean hanya harus mengontrolnya dan pada akhirnya semuanya akan baik-baik saja. Charles dan Hank merasakan mimpi Jean tidak seperti biasanya. Charles Nelem bisa melihatnya dengan jelas. Ternyata pusat gempa yang mereka rasakan berasal dari belahan dunia lain, dan Hank ingin Charles melihatnya. Lalu mereka masuk ke Carebo untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Di rumah Eric memberitahu Magda bahwa mereka harus pergi setelah Eric kejadian itu. Karena dia juga Magda dan Nina jadi terekspos. Magda menyetujuinya dan mereka segera memanggil Nina. Tapi Nina tidak berada di kamarnya maupun di halaman. Eric mendengar suara dari hutan, ia dan Magda mengikutinya. Ternyata Nina ditahan oleh seorang polisi yang memimpin polisi lainnya. Mereka mendatangi Eric karena peristiwa di pabrik tadi serta serangan di Gedung Putih waktu 1 dekade lalu. Dia mengakuinya, dan ia meminta mereka melepaskan Nina. Nina dilepaskan, ia berlari ke pelukan ibunya. Eric ditangkap oleh petugas. Nina berteriak pada para petugas itu agar tidak membawa ayahnya pergi. Suara Nina menyebabkan burung-burung yang terbang di atas menyerang para petugas. Ternyata Nina juga mempunyai kekuatan seorang mutan. Seorang polisi dengan busur dan anak panah secara tidak sengaja melepaskannya, menusuk Nina dan Magda. Eric langsung berlari ke keluarganya dan menangis. Nina dan Magda mati. Eric menjadi marah. Lalu ia melepas kalung yang digunakan Nina, dan ia menggunakannya sebagai senjata berkekuatan tinggi untuk membunuh semua polisi itu. Kembali ke Mesir, Aurora Monroe atau Storm menggunakan kekuatan mengontrol cuaca dan menciptakan badai pasir singkat. Ia menggunakan kekuatannya itu untuk merampok dua pria di pasar. Apokalips melihat kekuatan Aurora itu, dua orang yang dirampok Aurora mengejarnya. Aurora tertangkap, Apokalips yang di situ dikira bersekongkol dengan Aurora. Kemudian datang kembali 3 orang lainnya mau membantu para pedagang. Tetapi Apokalips membunuh mereka dengan memenggal kepala mereka dengan pasir. Sementara orang yang satu melarikan diri, dan yang satu lagi dikubur di dalam tembok. Charles dan Alex melakukan perjalanan ke Langley di markas CIA untuk mengunjungi Moira. Moira tidak mengenal Charles karena Charles sudah menghapus memori Moira waktu bersamanya. Tapi Moira mengenal Charles dari artikel-artikel yang ada. Lalu Charles mulai menanyai tentang gempa yang terjadi. Moira menceritakan bahwa ia sedang menyelidiki keberadaan dan sejarah En Sabah Nur.
Lalu ia menjelaskan secara rinci tentang motif dan Ensabah Nur akan memberi The Horsemen kekuatan khusus untuk membantunya menghancurkan apapun yang mereka inginkan. Ororo kemudian membawa Apokalik ke rumahnya. Ternyata di rumahnya ia memiliki poster mistik yang dia anggap sebagai pahlawannya. Apokalik meletakkan tangannya di televisi untuk melihat kejadian-kejadian apa yang terjadi di seluruh dunia. Berdasarkan apa yang dia lihat, dia memutuskan bahwa manusia telah banyak tersesat dan dunia harus dibersihkan serta diselamatkan. Ia mengajak Ororo membantunya, ia meletakkan tangannya di atas Ororo dan memberikan Ororo kekuatan tambahan. Sementara itu, Raven membawa Nightcrawler ke lokasi mutan yang bernama Caliban, ia bisa membantu mutan lainnya membuat ID dan paspor palsu. Nightcrawler mengambil fotonya sehingga Raven dapat membawanya ke AS. Di sana Caliban menceritakan kabar tentang kejadian yang sedang menimpa Eric. Raven merasa bersalah. Hank membuatkan Scott sebuah kacamata kristal berwarna merah, itu akan membantunya untuk dapat melihat tanpa menyakiti siapapun atau menghancurkan apapun. Lalu untuk pertama kalinya ia melihat Jean, walau pada waktu itu mereka sudah pernah bertemu. Mereka pun berkenalan secara resmi. Apokalips dan Storm pergi ke tempat Caliban untuk mencari mutan lainnya lagi. Caliban mengambil senjatanya dan mengarahkan ke arah Apokalips. Apokalips mengubahnya menjadi debu. Saat Apokalips berusaha lebih dekat pada Caliban, Psylocke, seorang mutan dengan pedang dan cambuk listrik, melindungi Caliban. Melihat kemampuan Psylocke, Apokalips membujuknya serta merekrutnya menjadi pengikutnya. Lalu ia meningkatkan kekuatan Psylocke. Raven membawa Nightcrawler ke sekolah Xavier. Di sana Nightcrawler bertemu dengan Jubil, Jean dan Scott. Mereka saling bercerita dan memutuskan untuk pergi ke mall. Sementara Raven menemui Charles dan menceritakan kejadian yang menimpa Magneto. Psylocke mengantar Apokalips dan Storm untuk merekrut yang lainnya. Lalu mereka menemukan Angel di sebuah gedung kosong, ia sedang minum dan mendengarkan musik Metallica. Ia tidak terlihat seperti petarung sebelumnya. Apochips mengajaknya dan mengubah sayapnya menjadi logam dengan bulu-bulu tajam. Eric datang kembali ke pabriknya untuk menghadapi para rekan kerjanya. Ia marah pada para rekan kerjanya karena sudah melaporkannya pada polisi. Ia akan membunuh mereka semua. Pada saat yang sama Apokalips, Storm, Psylocke dan Angel muncul. Apokalips menanam orang-orang itu ke bawah tanah dan membawa Eric ke Auschwitz, tempat dia pertama kali menggunakan kekuatannya dan tempat dia juga harus kehilangan orang tuanya. Apokalips mendorong Eric untuk mengeluarkan kekuatannya dengan menggunakan logam di bumi sebagai pusat kekuatannya dan menggunakan amarahnya sebagai bahan bakar energinya. Eric mulai menggunakan kekuatannya lagi, ia mulai menghancurkan bangunan di sekitarnya. Apokalips bersumpah akan membantu Eric dan akan membangun dunia menjadi lebih baik lagi. Ada juga Peter Maximoff atau Quicksilver sedang menonton laporan berita tentang Magneto. Ibunya masuk ke kamarnya, dan ia berpura-pura sedang bermain video game. Ibunya tahu bahwa sebenarnya Peter sedang menonton berita tentang Magneto. Ibunya hanya berharap apa yang terbaik untuknya. Charles membawa Raven, Hank, Alex dan Moira menuju ke Cerebro untuk mencari keberadaan Eric. Charles berusaha mencari di mana Eric berada, dan Charles menemukannya dia sebagai Magneto, dan ia telah bergabung dengan Apokalips dan The Horsemen. Saat Magneto sedang berbicara dengan Charles, Apokalips melihatnya, dan ia berusaha menghubungkan pikirannya dengan pikiran Charles. Apokalips berhasil masuk ke Cerebro dan terhubung dengan siapa saja yang ia inginkan. Apokalips memerintahkan seluruh pengendalikan peluncuran nuklir. Semua nuklir diluncurkan ke luar angkasa. Charles menjadi kewalahan mengatasi kekuatan Apokalips. Dia memerintahkan Alex menghancurkan Cerebro, dan Alex mencoba menghancurkannya. Sementara yang lainnya berusaha mengeluarkan Charles dari ruangan itu. Ternyata Apokalips dan The Horsemen sudah sampai di sana, kemudian Magneto menarik Charles dari kursinya dan membawanya. Mereka pergi menghilang. Alex melepaskan ledakan yang menyebabkan ledakan dahsyat. Di luar, Quicksilver tiba pada saat kejadian ini. Ia melihat keadaan sekolah itu menjadi kacau, Quicksilver mulai mengevakuasi semua orang dalam gedung itu sebelum seluruh sekolah hancur. Ternyata Quicksilver tidak menyelamatkan Alex, karena ia tidak melihat Alex. Scott dan yang lainnya tiba, ia mengetahui Alex hancur bersama gedung, ia menjadi sedih. Tak lama kemudian sebuah helikopter datang turun mendarat. Moira mendekati mereka, Moira mengira mereka akan membantu. Sampai pemimpin itu keluar dan melepaskan topengnya. Itu adalah William Stryker, anak buahnya menembakkan ledakan sonik yang melumpuhkan semua orang kecuali Scott, Jean dan Nightcrawler yang pada saat itu sedang bersembunyi.
Stryker membawa Raven, Moira, Hank dan Peter memakai helikopter. Nightcrawler membawa Jean dan Scott masuk ke dalam helikopter dengan kekuatan teleportasinya. Tetapi Nightcrawler tidak bisa mengeluarkan siapapun karena ada aliran listrik di dalamnya. Akhirnya mereka ikut kemana helikopter itu pergi. Stryker ternyata membawa mereka ke tempatnya dan mengurung Moira dan mutan lainnya di sebuah ruangan. Hank telah berubah menjadi Bes kembali karena ia meninggalkan obat-obatannya di rumah. Scott, Jean dan Nightcrawler menyelinap dan menghindari para penjaga. Secara bersamaan, Apocalypse membawa Charles dan The Horsemen ke rumah lamanya. Dan menggunakan Charles untuk mengirimkan pesan ke semua orang yang ada di bumi ini. Dan ia berhasil mengirimkan pesan tersembunyi kepada Jean, agar membantunya. Di dalam sel, Peter mengakui pada Revan bahwa ia adalah putra Magneto dan ia berharap ia dapat memberitahukannya. Raven terkejut mendengarnya. Scott, Jean dan Nightcrawler menemukan sebuah ruangan dan memiliki suatu kotak terkunci yang di dalamnya terdengar seperti menggeram. Saat penjaga mendekat, mereka bersembunyi. Lalu Jean melepaskan gembok kotak itu, dan ada sesuatu yang keluar, itu adalah Wolverine. Dia mengeluarkan cakar logamnya dan membantai semua penjaga sampai dia mencapai pintu keluar. Jean mencoba menghentikan Wolverine dengan lembut dan melepaskan alat pencucian otak yang masih menempel di kepalanya. Jean memasuki pikiran Wolverine dan mengembalikan kenangan yang ia miliki waktu itu. Lalu ketiganya menemukan tempat Moira dan para mutan ditawan. Mereka segera meledakkan pintu itu dan melepaskan para mutan. Apocalypse menghancurkan sebagian Mesir dan membuat ulang piramidanya sendiri. Dan memerintahkan Magneto menghancurkan kutub utara agar terjadi kehancuran global. Apocalypse kemudian memberitahu Charles bahwa Charles memiliki peran paling penting dalam rencananya. Dia ingin mentransfer sebagian energinya ke Charles agar dia bisa mengendalikan semua orang di bumi ini. Jean memuji bahwa Raven merupakan seorang pahlawan. Tetapi Raven tidak ingin disebut seperti itu karena ia merasa gagal membantu teman-temannya. Tim mencapai Kairo untuk pertarungan melawan Apocalypse dan The Horsemen. Mereka mengatur rencana, Bes dan trio muda bertempur, sementara Quicksilver dan Raven menuju ke Magneto. Mystique memberitahu Scott, Jean dan Nightcrawler untuk mengeluarkan kekuatan mereka. Mystique dan Quicksilver sudah sampai di tempat Magneto. Mereka mencoba meyakinkan Magneto bahwa ia tak menyadari kalau dia memiliki lebih banyak keluarga. Quicksilver akan memberitahu Magneto tentang hubungan mereka, tetapi Mystique menahannya. Storm, Angel dan Psylocke turun bertarung. Storm melemparkan petir ke arah Scott, lalu dibelokkan dengan sinar Scott. Psylocke menggunakan pedangnya untuk melawan Bes. Angel bertanding ulang dengan Nightcrawler. Nightcrawler menjebak Angel dan menuju ke piramida untuk mengeluarkan Charles di tengah proses transfer energi. Para mutan berhasil kembali ke jet mereka, tetapi Angel dan Psylocke menjangkau mereka dan mencoba menerobos masuk. Nightcrawler mengeluarkan semua orang dari jet saat jatuh ke tanah, membunuh Angel. Sementara Psylocke berhasil melompat ke tempat yang aman. Magneto mulai mengingat apa yang harus dia lakukan pada kekuatannya. Ia mengingat pesan Charles dan ia meneteskan air mata. Apocalypse marah menangkap Quicksilver saat dia menggunakan kecepatan supernya untuk mendapatkan beberapa pukulan, tetapi Apocalypse menjebak kakinya di tanah dan mematahkan kakinya. Dia memerintahkan Psylocke untuk membunuh Quicksilver. Psylocke menggunakan cambuk listriknya menebas tenggorokan Apocalypse. Apocalypse mencengkeram leher Psylocke, ternyata itu adalah Mystique yang menyamar. Storm kecewa menyaksikan saat Apocalypse mencoba membunuh pahlawan kebanggaannya. Yang lainnya berada di sebuah gedung. Charles menyadari bahwa ia masih terhubung dengan Apocalypse dan Charles memutuskan untuk melawannya. Charles awalnya seperti sudah akan berhasil melepaskan Apocalypse, namun ternyata Apocalypse menguasainya dan mencoba membunuhnya. Magneto kemudian menyalahkan Apocalypse setelah menyadari pihak mana yang ingin dilawan. Saat dia melawan Apocalypse, Charles mencapai Jean dan membuatnya terlibat pertarungan dengan pikirannya. Charles berhasil melepaskan semua kekuatan Phoenix Force untuk mengalahkan Apocalypse. Saat Apocalypse melemah, ia mencoba melarikan diri. Tetapi Storm menggunakan kekuatan petirnya untuk mencegahnya pergi. Wujud Apocalypse merosot sampai akhirnya hancur. Setelah pertempuran, Psylocke diam-diam pergi. Jean memasuki pikiran Charles dan membuatnya kembali sadar. Moira menanyakan keadaannya. Lalu Charles memegang kepala Moira dan mengembalikan memori Moira saat bersamanya. Dan Moira mengingat semuanya. Dunia kembali keadaan semula walau banyak kerusakan yang harus diperbaiki.
Tim kembali ke sekolah Xavier. Eric dan Jean membantu membangun kembali sekolah tersebut ke bentuk aslinya. Ororo bertanya kepada Peter, apakah dia akan memberitahu Eric bahwa dia adalah putra Eric. Peter berkata suatu saat dia akan memberitahunya, tetapi untuk sekarang ia ingin tinggal di sekolah ini dulu. Begitu juga Ororo juga ingin tinggal di sekolah ini juga. Meskipun Charles meminta Eric untuk tinggal, dia memilih untuk pergi. Tetapi mereka tetap berteman. Charles kemudian pergi ke Danger Room di mana Mystique akan melatih Scott, Jean, Storm, Quicksilver dan Nightcrawler untuk menjadi padukan X-Men sejati. Simulasi dimulai, para siswa harus melawan para Sentinel. Okelah teman-teman, demikian video alur cerita film X-Men ini. Maaf jika ada yang kurang berkenan. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video lainnya.